Ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda. Bima, di Australia di sana nggak ada ya ini. Ini namanya saringan. Buktinya hari ini. Saya pertama berempati, saya pertama respect terhadap Anda, Bima. Menyebut Ibu Megawati itu di medsos sebagai janda juga kurang pas. Secara bahasa, mampus itu mengandung arti menyumpahi. Selain ngomong Lampung Dajjal, ternyata dia juga pernah bilang presiden pertama kita dengan bahasa mampus. Ngomong-ngomong macam-macam, apalagi mantan presiden lu hina-hina begitu. Seharusnya lu yang harus ngaca. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, beberapa minggu yang lepas atau bulan lepas itu sangat viral ya, disebabkan seorang tiktokers yang berasal dari Lampung membuat statement mengenai kampung halamannya yaitu Lampung. Ya, disebutnya itu Lampung Dajjal karena nggak bisa maju-maju ya. Jadi sangat booming disebabkan keberaniannya, sebab dia speak up di publik sehingga ya menarik perhatian semua warga Indonesia, termasuklah pejabat-pejabat tinggi ya. Jadi baru-baru ini publik digemparkan disebabkan ada videonya ternyata menghina presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno-Hatta atau selalu dipanggil dengan Bung Hatta. Dan budak nih atau tiktokers ini ya memang kayaknya udah naik toncang ya. Jadi saya menerima satu video gabungan atau campuran dari pendapat dan juga komentar-komentar rakyat Indonesia. Seperti apa? Jom. Ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda. Janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh. Gak usah tanggepin. Kapur. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan kepada saudara Bima, saya membuat video ini bukan untuk pansos. Mau FYP, mau enggak, tetapi saya ingin menyampaikan pendapat saya terhadap statement Anda yang terindikasi merendahkan dua tokoh bangsa ini. Kan gitu. Apalagi sampai ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. Kata mampus ini, menurut saya ini adalah kata yang berkonotasi menyumpahi. Ini kan tidak elok dikeluarkan untuk seorang yang telah berjasa untuk bangsa ini. Bima bisa bersekolah hari ini, negaranya sudah merdeka. Bima bisa ke luar negeri dengan enak, dengan mengeluarkan paspor karena Indonesia sudah merdeka. Salah satu orang yang berjasa saat Indonesia merdeka adalah Bung Karno. Bapak bangsa, sang proklamator, presiden pertama Republik Indonesia. Tidak patut dan tidak layak dikeluarkan diksi atau narasi yang sampai hari ini pun saya kok kaget. Sampai seperti itu kan seorang Bung Karno. Yang kedua, diksi yang kurang mengenakan disampaikan kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Ini pun hal yang sama. Gitu. Bima boleh mengkritik, Bima boleh memberikan saran karena Indonesia adalah negeri demokrasi, silang pendapat, berbeda pendapat itu hal yang wajar. Tetapi jadilah pengkritik yang beradab dengan narasi yang baik, dengan kata-kata yang lebih baik, tidak menjadi statement yang di kemudian hari menjadikan polemik. Buktinya hari ini. Saya pertama berempati, saya pertama respect terhadap Anda Bima. Sampai-sampai saya pun memberikan dukungan membuat video untuk dirimu saat orang tuamu terindikasi diintimidasi pasca Anda mengeluarkan statement dan kritik. Jujur hari ini saya sangat kecewa
Malahan saya sangat mengkritik Anda perihal dengan statement Anda dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Mengkritik itu sah-sah saja kok, tetapi jangan sampai kita hilang akal sehat, hilang adab kita, hingga melukai beberapa orang ataupun beberapa kelompok. Apalagi kata-kata yang kurang enak disampaikan kepada sang proklamator kita. Itu aja sih, Bung. Bima Yudo, kamu jangan anti kritik juga. Menyebut Soekarno itu sudah mampus itu tidak pantas. Menyebut Ibu Megawati itu di medsos sebagai janda juga kurang pas. Secara bahasa, mampus itu mengandung arti menyumpahi. Bukan hanya kepada Ibu Megawati. Kepada siapa saja yang orang tuanya sudah meninggal, jangan kamu bilang orang tua lu sudah mampus. Apapun alasannya. Jangan kamu bikin video saat sedang marah. Untuk Bima, saya sama dengan netizen lainnya yang mendukungmu. Saya telah membuat 12 video dan 2 artikel untuk mendukung kritik saudara Bima pada Lampung dan membela Bima dari laporan ke polisi. Tapi kali ini saya kritik kamu ya. Jadi segeralah minta maaf. Untuk Bima dan para netizen lainnya, lanjutkan kritikan dan kepedulian kita. Tapi jangan menyumpahi orang tua siapapun. Terima kasih dan mohon maaf. Bokap lo yang udah mampus aja namanya masih lo bawa-bawa. Lagian disuruh ngomong sama itu janda. Assalamualaikum ya, selamat berbuka puasa buat yang menjalankan ibadah puasa tahun ini. Nah jadi sedikit aja gue ini mau bilang. Jadi gue ngelihat si Bima ini ternyata selain dia ngomong Provinsi Lampung atau Lampung Dajjal, ternyata gue juga sempat lihat di konten TikTok bahwasanya dia ini pernah bilang kepada Bu Megawati bahwasanya kalau bukan karena orang tua lo yang udah mampus itu. Nah jadi bahasa mampus itu yang gue garis bawahi, ya kan. Selain ngomong Lampung Dajjal, ternyata dia juga pernah bilang presiden pertama kita dengan bahasa mampus. Nah yang pertama, bahasa mampus ini kan diutarakan oleh orang terhadap seorang penjahat yang meninggal kan gitu. Mampus lo kan gitu. Ini kayaknya nggak ada adab sama sekali lah bahasa yang disampaikan oleh Bima itu. Sudah ngomong Lampung Dajjal ya kan, konotasi Dajjal ini seperti apa kan. Dajjal ini bagaimana penggambaran Dajjal itu kan nggak masuk lah untuk bangsa timur. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada intinya yang harus kita ingat bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya. Itu harus kita ingat bahwasanya adab lebih tinggi daripada ilmu. Kita punya ilmu banyak, tapi kalau nggak punya adab untuk apa? Nah adab berbicara itu kan ada. Intinya kan di situ adab berbicara. Nah segitu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat berbuka puasa semuanya. Kasihan dah. Kocak, lu lihat diri lu. Lu kalau bukan karena bokap lu bukan siapa-siapa juga nih. Sadar diri lu ngaca. Bokap lu yang udah mampus aja. Mantan presiden aja gua ulti, apalagi lu lupa deh haters gue kroco-kroco. Jangan main-main. Hai Adinda Bima, sudah dulu lah ya. Ngomong-ngomong macam-macam, apalagi mantan presiden lu hina-hina begitu. Seharusnya lu yang harus ngaca ya. Sudah dulu ya. Lu jangan-jangan memang lu anti intelijen Australia ya. Udah dicuci otak lu, ha? Udah dah ya. Diperingat udah. Jangan menghina lagi, itu namanya menghina negara kita. Ya harus mikir, kamu itu belajar sekolah di luar negeri, bawalah prestasi yang baik. Dulu ya, pemuda ini pernah menanyakan keberadaan orang Melayu di Malaysia ini. Sebab saya pernah mengikuti video-videonya, dia bercerita pengalaman pertama dia menginjakkan ke luar negeri itu yaitu Malaysia ya. Tiba di Malaysia itu dia kayak culture shock sebab dia tak nampak orang Melayu di university itu, padahal university itu memang majoritinya adalah bangsa lain selain Melayu. Ada ya kan, nggak mungkin lah, ini kan tanah Melayu. Jadi yang saya pahami di sini ya, orang yang berilmu itu belum tentu dia punya adab. Maksudnya dia ini udah sekolah di luar negeri ya, sekolah negeri di Malaysia, terus di Australia sekarang ini ya, bahkan dia sudah meminta visa untuk perlindungan karena kasusnya kemarin yang menyebutkan bahwa dia menghina Provinsi Lampung, mengatakan provinsi itu provinsi Dajjal ya. Jadi dia minta
perlindungan di sana. Jadi ramai netizen yang kagum dengan keberanian dia sebab berani speak up di publik, ya, membeberkan keadaan di kampung halamannya. Tapi ya awal-awalnya dulu sewaktu ada katanya ancaman yang telah dilakukan untuk orang tuanya sehingga dia sedih di sana, ya, nangis di video itu sehingga ramai orang yang hibah. Jadi ramai juga para pejabat-pejabat yang melindunginya. Tapi lama-kelamaannya sepertinya saya lihat dia ini naik toncang. Ya, naik toncang tuh besar kepala. Karena dipikirnya, gue mau ngomong apa aja ramai yang support begitu kan. Jadi dia tidak berpikir ya selain pengaruh dari jasa-jasa para pahlawan tempo dulu, paling utama itu kita harus respect kepada presiden pertama. Saya rasa orang ini ya, dia udah kehilangan respect terhadap presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno-Hatta dan mantan presiden kelima yaitu Bu Megawati. Walaupun kamu mau kritik ya Bima, ya bisa, ya, tapi tolonglah disaring. Tunggu ya, Bima, di Australia di sana nggak ada ya ini. Ini namanya saringan, ya. Jadi sebelum ngomong atau mengkritik ya, saring dulu bahasa itu. Karena kamu sekolah di luar negeri, tahu nggak? Jangan buat malu kami para TKI yang nggak sekolah tinggi ini. Kami masih bisa menyaring bahasa kami untuk mengkritik pemerintah. Kenapa kamu nggak bisa? Apa karena kamu merasa wow, karena kamu udah terkenal viral disebabkan kritikan kamu yang mengambil respon dari orang-orang atasan begitu. Jadi kamu suka-suka tuh menghina presiden pertama dan juga mantan presiden. Begitu ya. Aduh, saya pikir ya kalau orang yang udah sekolah di luar negeri itu ilmunya tinggi. Tapi ya itu lagi ya, kembali seperti apa yang saya katakan. Orang yang berilmu itu belum tentu punya adab. Tapi kalau orang yang beradab pasti sudah jelas dia punya ilmu. Ya, jadi saya sangat kecewa dengan perilaku dan juga kelakuannya. Saya pikir orangnya patut diapresiasi. Ternyata begini ya, nggak perlu dikagumi lagi kan. Jadi untuk Bima ya, kalau mau kritik tuh kritiklah dengan bagus ya. Walau apapun ceritanya, kamu sudah di Australia sana, kamu sudah dapat visa perlindungan, tapi kamu tetap warga Indonesia yang pernah lahir di Indonesia. Tanpa perjuangan Insinyur Soekarno-Hatta dan juga para pejuang dulu ya, para pahlawan dulu, kamu itu mungkin masih jadi babunya Belanda saat ini. Paham tidak? Tarik nafas. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini ya. Ini memang keterlaluan ya, sangat kecewa. Dulunya dia sangat disanjung ya. Terakhir sekarang Tuhan menunjukkan sifatnya itu ternyata seperti itu. Kayak kurang pendidikan atau kurang dididik begitu ya. Jadi komen aja deh di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.